Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa lagi hari ini di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di kantor, di rumah, di mana saja Bapak Ibu berada, siapkan hati, pikiran kita, karena kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu tahu hadirat Tuhan melebihi segalanya, melebihi harta dan segala yang kita punya, sebab tidak semua orang bisa mendapatkan hadiratnya. Mari fokus, usahakan hari ini kita ketemu Tuhan. Mari kita tutup mata, kita akan mulai menara doa kita dengan doa. Haleluya Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau ya Bapa. Engkau layak ya Tuhan Yesus. Dipuji dan disembah ya Bapa. Ya Allah kami, saat ini kami datang ya Tuhan Yesus. Engkau tahu ya Tuhan Yesus. Kami mencari wajah-Mu. Kami selalu haus, kami selalu rindu ya Bapa. Kami ingin bersekutu dengan Engkau. Kami ingin menikmati kehadiran-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau hadir menjamah kami semuanya ya Bapa. Engkau ubahkan hidup kami. Kami ya Bapa serahkan semua masalah kami ya Tuhan Yesus. Di bawah kaki-Mu ya Bapa, di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Mari ya Bapa, Engkau angkat setiap beban kami ya Tuhan Yesus. Saat ini juga ya Tuhan Yesus, segala penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa itu oleh bilur-bilur Kristus, saat ini kami disembuhkan ya Bapa. Segala beban kami, segala masalah kami, saat ini ya Tuhan Yesus, bukan saja Engkau membuka jalan ya Bapa, namun Engkau buat jalan yang baru ya Bapa. Engkau akan pertemukan kami ya Bapa. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau pertemukan kami dengan Golden Connection ya Bapa. Engkau sendiri ya Bapa mengajarkan kami melalui firman-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami lebih mengerti. Kami mau berlutut ya Bapa, setiap hari, setiap waktu mencari Engkau. Setiap hari, setiap waktu hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau berperkara di dalam setiap kehidupan kami. Ambil alih hati dan pikiran kami, ambil alih hidup kami dari awal ya Tuhan Yesus. Mulai hari ini, saat ini kami menjadi milik-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mendorong jiwa kami ya Roh Kudus, agar kami mau berlutut selalu mencari Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau di dalam doa ya Tuhan. Setiap lutut kami bertelut mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik. Kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah. Ya Allah Engkau
kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti rantai yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang Engkau ya Tuhan Yesus. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih serta-Mu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Lebih dalam lagi dengan segenap hati kita nyanyikan bersama dari awal katakan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam
Ibu Saudara yang berada di rumah, yang berada di kantor, yang berada di mana saja Bapak Ibu saat ini, mari kita mulai naikkan sembah sujud kita bagi Dia. Kita naikkan sembah sujud kita bagi Dia. Di saat kami menyembah Yesus, di saat kami tersungkur ya Bapa, kami tahu ya Bapa, bukan kami lagi yang mengerjakan setiap permasalahan kami ya Bapa, Engkau yang akan menyelesaikan ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami tahu Engkau beserta dengan kami di dalam kekelaman. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Engkau menuntun langkah kami ya Tuhan Yesus. Engkau membawa kami semakin dekat kepada Engkau ya Bapa. Engkau membawa kami semakin dekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Mari Allah kami lebih lagi ya Bapa. Kami rindu menaikkan syukur kami buat setiap kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Oh, Engkau baik. Engkau baik Bapa. Engkau tahu kami selalu mencari Engkau. Kami selalu mencari wajah-Mu Bapa. Senantiasa memandang keindahan-Mu Bapa. Saat kami menyembah Yesus, hadirat-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memulihkan kami Yesus. Kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Tuhan kami, Raja kami. Syarana balabaya santo. Engkau baik Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh sangat beramat baik. Haleluya. Kami memuliakan nama-Mu Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan Bapa. Kami sembah, kami sujud kepada Engkau ya Tuhan. Syarana balabaya santo. Syakarana balabaya santo. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami percaya kepada setiap janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kami pun tahu, aku pun tahu, ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu memelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau
sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari semuanya kita lebih dalam katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, Yesus, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam janji-Mu, Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tuhan terima kasih untuk saat indah di menara doa ini Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu ada di sini. Tuhan bawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Hari ini kami cari Tuhan. Kami cari hadirat-Mu.
Kami cari hadirat-Mu. Kami mau cari ya Tuhan suara firman-Mu, tuntunan-Mu, hikmat-Mu. Kami cari kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu ya Tuhan. Untuk bisa bekerja dalam hidup kami. Kami cari hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila Engkau tak bersertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Tuntun kami, pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, mari buka suaranya nyanyi saudara. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan, mari saudara berdoa. Panggil Tuhan. Tuhan pimpin kami. Tuhan tuntun kami. Tuhan tolong kami Tuhan. Banyak hal yang kami tidak tahu apa yang harus kami buat. Tuhan ajar kami bisa percaya akan tuntunan-Mu. Oh ya labaka sini bala. Mari terus doa, saudara doa. Curahkan isi hatinya ke Tuhan sekarang. Cari Dia, cari Dia. Oh ya bala. Tuhan beri ya Tuhan firman. Oh ya labaka sini bala. Tuhan curahkan ya Tuhan, curahkan. Curahkan ya Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan. Curahkan ya Tuhan hadirat. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami, beritahu kami Tuhan. Singkapkan kepada kami Tuhan. Oh ya la bala. Oh ya la bala. Bimbing kami semua ya Tuhan Yesus. Mari terus saudara berdoa. Tuhan, aku mau sepakat berdoa Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu di menara doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh ya lama Tuhan Yesus. Tuhan jawab doa mereka. Tuhan jawab doa kami ini ya Tuhan. Sembuhkan, pulihkan ya Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus. Oh ya lama. Terus saudara doa. Dia hadir di sini. Oh lama. Oh ya lama. Tuhan Yesus.
Oh ya lama lama lama. Oh ya lama 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 lama. Berdoa dalam bahasa roh saudaraku. Ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Tuhan beri kesembuhan. Tuhan beri kesembuhan. Tuhan beri kelepasan. Tuhan berikan pemulihan. Tuhan berikan terobosan dalam nama Yesus Kristus. Oh ya lama 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 lama. Terima saudara, terima urapannya. Terima dalam nama Yesus. Oh lama 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 lama. Buka suaranya, terima. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, bicara secara khusus, secara pribadi buat kami. Urapi hambamu ya Tuhan. Urapi hambamu untuk bisa menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Semua anak-anak-Mu ya Tuhan, semua kami diubahkan oleh firman-Mu. Kami percaya Engkau sudah jawab doa kami. Dalam nama Yesus, sebagai kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini ya saya berikan judul Tuhan pasti muncul seperti fajar. Tadi kita sudah nyanyikan janji Tuhan. Fajar itu saudara tahu fajar pagi itu bicara tentang saudara sinar pertama yang keluar ya Tuhan sebelah timur. Dan fajar itu, terang fajar itu tidak pernah terlambat, itu pasti ada. Nah kita belajar dalam kisah teladan doa Daniel di masa krisis ya saudara. Ya Daniel kita kenal seorang yang bukan cuma doa. Tapi dia orang yang suka mempelajari firman. Sehingga doanya itu doa yang pas sesuai dengan firman, sesuai dengan kehendak Allah. Dia melihat bangsa Israel ya masih seperti dulu. Saudaraku hidup jauh dari hadirat Tuhan. Belum mau bertobat, berbalik sama Tuhan. Oleh karena itulah dia berdoa. Saudaraku ya kan dia berdoa di dalam Daniel pasal 9. Nah Daniel bisa berdoa karena dia tahu firman. Ada janji Tuhan 70 tahun di Babel. Ya kan Tuhan akan bebaskan mereka. Kita udah bahas mereka. Dan kita tahu juga Daniel ini seorang yang berdoa tuh sehari 3 kali. Saudaraku itu dari sejak masa remaja dia. Saudaraku sejak dari masa remaja dia sehari 3 kali berdoa memuji dan menyembah Tuhan. Dan mempelajari firman Tuhan. Ya tidak heran ya Daniel punya hikmat yang luar biasa. Daniel penuh saudaraku dengan kecerdasan. Dia terus dipromosi sekalipun dia bukan orang. Ya saudara dia orang Yahudi bukan orang istilahnya pribumi. Ya, kan kerajaannya ganti-ganti. 3 raja, 4 raja dia tetap jadi orang nomor 2. Saudara jangan semua raja tidak mau kehilangan dia. Karena ini orang yang sangat cerdas. Saudara apa yang menyebabkan dari seperti itu? Dia punya komit dan konsisten, saudaraku, untuk berdoa dan mempelajari firman Tuhan. Tapi ada sisi yang ketiga yang kita mau belajar hari ini, saudaraku. Yang ketiga di dalam ayat yang ketiga, saudaraku, kita akan baca Daniel 9 ayat 1 sampai 3, kita baca sama-sama. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan Media. Dulu kan, jadi gini saudara, dulu yang berkuasa tuh di wilayah itu adalah kerajaan Syria. Asyur ya, Syria. Lalu ditaklukkan oleh Babel, Nebukadnezar. Nah waktu pemerintahan Babel menaklukkan Syria, kerajaan Babel atau Raja Nebukadnezar itu menduduki Yerusalem, menghancurkan Yerusalem, lalu menawan Daniel. Saudara sudah tahu itu ceritanya ya, Babel. Sekian lama
kerajaan Babel, orang Babel, Irak ya, itu kan, ya kan berkuasa. Lalu ditaklukkan sama Iran, ya, Persia. Nah sekarang ini dia, kerajaan Persia sekarang saudaraku, Darius. Ya, nanti lanjutkan Kores, lanjutnya lagi anaknya saudaraku. Yang akhirnya mengizinkan orang Israel pulang. Itu karena doa daripada Daniel. Saya sudah tahu cerita ini, latar belakangnya saya mau jelaskan. Nah kita akan baca sama-sama ini. Jadi Darius ini adalah bukan Raja Babel, saudara. Tapi Daniel tetap tinggal di Babel, wilayahnya tuh. Ya kita akan baca sama-sama dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Arti kalau bahasa sehari-harinya ayat 2 dia gini saudara. Dia belajar firman, nah dia baca kitab daripada Nabi Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai ayat 12. Ini dia, ada 70 tahun yang nubuatan daripada Nabi. Jadi Nabi Yeremia sama Daniel, dia nih dua orang yang hidupnya sejaman, seumuran gitu saudaraku. Ya, ini dia ini kan. Lalu ini ayat yang ketiga yang kita akan bahas hari ini. Ini yang renungan yang ayat ketiga kita akan bahas. Kita baca sama-sama ayat 3. 1, 2, 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan, garis miring, dalam kurung, mencari Tuhan. Untuk berdoa dan memohon. Jadi saudara hari ini, saudaraku saya akan bahas tentang, ya kan, prinsip doa yang berikutnya adalah. Di sini kita melihat Daniel dibilang, aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah. Untuk berdoa dan memohon. Dalam bahasa Inggris, aku mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan berdoa dan bermohon. Saudaraku, ini penting saudara, ini prinsip yang kedua, ini kita harus mencari Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Nah, Hosea 6 ayat 3 katakan kalau kita saudara sungguh-sungguh mengenal atau mencari Tuhan, maka Tuhan pasti muncul seperti fajar. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Tuhan pasti muncul seperti fajar. Orang yang suka mencari Tuhan, saudaraku tuh, itu pasti akan dapatkan pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini jaminan. Jadi orang yang berdoa, saya mau ngomong lagi, belum tentu orang itu cari Tuhan. Seringkali orang berdoa belum tentu cari Tuhan, dia cuma ngomong aja. Minta aja lewat atau cuma sekedar doa. Doa saudara yang penuh kuasa adalah doa yang dinaikkan dari seseorang yang seperti Daniel. Saudara, dia mengarahkan wajahnya ke Tuhan. Arahkan wajahnya cari Tuhan, saudaraku. Ya kan? Saudara, kalau saudara mengarahkan wajah saudara kepada seseorang yang sedang berbicara kepada saudara. Saudara tahu artinya apa? Saudara sedang menghormati dia. Saudara sedang memperhatikan dia dengan sepenuh hati. Amin saudara. Pasti orang yang berbicara sama saudara, kalau saudara arahkan wajah saudara kepada dia, lihat wajahnya, dia pasti senang sekali. Saudara. Atau saat saudara berbicara, orang-orang tuh memperhatikan atau melihat wajah saudara, pasti saudara akan gembira. Gitu juga dengan Tuhan. Kan doa kan bicara tentang kita tuh mau dengarkan Tuhan. Kita mau dengar Tuhan bicara. Dan kita juga mau berbicara sama Tuhan. Saudara bisa bayangkan gak? Kalau ada orang berbicara sama saudara, tapi mukanya gak ke arah saudara. Dia begini. Atau dia gak serius itu. Ini poin yang kedua dari doa. Kita serius gak sih dengan apa yang kita doakan? Itu poinnya sana. Kalau kita serius, Tuhan akan serius dengan kita. Kalau Tuhan berjanji, dia bilang, aku akan berikan keturunan kepadamu Abraham. Aku akan berikan tanah perjanjian buatmu Abraham. Dia ngomong lagi sama Ishak, ngomong lagi sama Yakub. Kalau Tuhan janji, Tuhan tuh serius loh janji. Dia gak pernah dusta atau aduh keterpasan ngomong, gak jadi aku tarik lagi. Gak pernah gitu saudaraku.
Dia serius dengan apa yang dia katakan. Dan orang-orang yang menerima janji Tuhan adalah orang-orang yang apa? Serius. Menginginkan janji itu. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Jadi doa saudaraku, ya kan, sikap doa juga penting. Selain saudara berdoa berdasarkan firman Tuhan. Dan berdoa dengan ada komitmen untuk doa saudara. Dan konsisten untuk terus berdoa. Hal yang penting adalah seperti Daniel. Daniel mengarahkan wajahnya ke Tuhan. Untuk berdoa. Mengarahkan wajah ke Tuhan, tapi cari Tuhan. Saudara, hadiah terbesar yang kita bisa berikan kepada seseorang. Yaitu apa? Perhatian kita. Perhatian tuh sering kali lebih penting loh. Daripada uang atau barang. Setuju saudara, katakan amin. Nah, saudaraku. Ya, waktu kita mengarahkan wajah ke Tuhan. Kita sedang memperhatikan Tuhan. Berikan perhatian ke Tuhan. Saudara yang punya anak pasti pernah punya anak yang lucu-lucu. Pernah gak waktu masih kecil ya? Ya, kalau dia lagi mau ngomong seringkali itu muka kita diarahkan ke muka dia. Kadang-kadang kita asik gitu loh. Mungkin main handphone apa, dia mau ngomong cerita. Kadang-kadang dia pegang muka kita, diarahkan. Dia mau waktu dia ngomong mata kita ketemu dengan mata dia. Sampai deket-deketan gitu. Kenapa? Dia mau bilang, aku ngomong, dengerin, perhatikan itu. Saudaraku, ketika kita bisa berdoa dengan cara aku mau cari wajah itu, aku mau mengarahkan wajahku ke Tuhan. Itu artinya saudaraku, saya mau ambil keputusan untuk memperhatikan Tuhan dan aku serius kok. Katakan amin. Dampaknya apa saudara? Doa saudara itu bisa lebih konsen loh. Maksudnya bagaimana sih cara mengarahkan wajah ke Tuhan? Saudara, secara fisik, saudara berdoa bisa lihat ya ke langit atau ke langit-langit. Saya bisa berkata sama Tuhan, Tuhan, aku dengarkan Engkau bicara Tuhan. Tuhan tahu aku susah, aku sakit, aku butuh Tuhan, tolong aku Tuhan. Alkitab enggak perintahkan kita doa harus tutup mata loh. Ngerti saudaraku? Kadang-kadang kita bisa berdoa dengan kita tengok ke atas. Saya bisa ngerti maksud saya sini, katakan amin. Aku mau masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Sehari 3 kali. Saya tuh sering lihat Pak Niko, gembala pembina kita. Kalau dia berdoa, dia sukses dari ke atas. Dia suka ke atas gitu. Jadi waktu saudara, waktu kita doa. Sebenarnya kita sedang mau bilang sama Tuhan. Aku nih serius Tuhan, aku mau arahkan wajahku kepada wajah-Mu Tuhan. Ini secara fisik ya saudara ya. Ya, kita bisa juga doa dengan sambil berlutut. Bisa taruh kepala kita sampai ke lantai. Pokoknya apapun secara fisik kita mau tunjukin bahwa Tuhan aku serius Tuhan dengan doaku. Aku serius tuh cari Tuhan. Katakan amin saudara di sini. Amin. Karena kalau kita suka mencari Tuhan dalam doa-doa kita, pasti hidup kita akan mengalami perubahan yang lebih baik. Katakan amin. Nah, saya ingin bacakan ayat-ayat firman Tuhan tentang janji untuk orang-orang yang mencari Tuhan. Pertama, jika kita mencari Tuhan, Alkitab katakan apa? Kita akan hidup. Kita akan hidup. Amos 5 ayat 4. Beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Apakah orang Israel mati? Tuhan gak mungkin ngomong sama orang mati. Yang Tuhan bilang apa? Ini adalah bicara tentang apa saudaraku? Ini hidup secara apa? Secara rohani. Katakan amin saudara, hidup punya kehidupan secara rohani. Ada satu revival dalam diri dia. Roh kita saudara. Kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku, maka kita akan hidup. Yang kedua, kalau kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan Tuhan. Setuju saudara, katakan amin. Nah ini ayat saudara, ini bagus sekali ayatnya. Amsal 8
ayat 17 dan 18. Apa maksudnya mendapatkan Tuhan? Ya, mendapatkan Tuhan. Saudara yang sudah menikah sudah tahu. Kalau kadang-kadang yang masih pacaran, orang Jakarta ngomong pakai gue lu. Gue mau dapetin dia nih. Gue mau deketin dia nih untuk supaya gue dapetin dia. Kalau gue dapetin dia, ya kan, gue akan persunting dia untuk jadi istri gue. Atau jadi suami gue katanya. Kalau dia jadi istri kita, semua yang dia miliki, semua yang dia punya, itu akan jadi apa? Punya kita. Setuju gak saudara? Katakan amin. Ya kan menikahkan dua jadi satu. Nah, siapa yang cari Tuhan, dia akan deketin Tuhan sampai dia, maka Tuhan bilang, dia akan dapatkan Tuhan. Kalau kita dapatkan Tuhan artinya apa ini? Apa yang jadi milik Tuhan, apa yang menjadi pribadi Tuhan, karakter Tuhan, semua kekayaannya, itu jadi milik kita. Setuju saudara? Katakan amin. Ya, Alkitab tulis itu. Amsal 8, ayat 17-18 ini katakan, kita baca sama-sama. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Apa? Dia jelaskan ayat 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Kalau kamu dapatkan aku, kamu dapatkan apa? Apa yang ada padaku, yaitu apa? Kekayaan dan kehormatan. Kamu akan dapatkan itu. Juga apa? Harta yang tetap, harta yang kekal, harta yang awet. Dan apa? Keadilan. Saudara-saudara, katakan amin. Tadi waktu saya buka Instagram, salah satu pemimpin ketua departemen yang bagian nari itu Devi, dia posting di Instastory-nya kalau tidak salah, salah satu tentang youth ya, tentang anak muda gitu loh. Dimana itu video kesaksian. Dia ceritanya begini, dia bilang gue tuh dulu kuliah, waktu itu gue kuliah di Australia. Ya sambil buat nambah-nambah uang, ya kan. Gue tuh mau kerja. Yang kedua, gue coba les nari, dia bilang gitu kan. Nah karena dia mau masuk ke dalam satu grup gitu loh. Grup nari yang nanti akan pentas. Atau dia akan kerja. Dia udah masuk ke latihan nari itu, kurs nari, belajar nari segala macam itu kan. Dan rupanya dia akan dipilih untuk masuk ke grup itu, tapi hari Minggu latihannya. Dan dia juga dapat kerjaan hari Minggu katanya. Dia bingung, dia ngomong, dia telepon omanya yang di Jakarta, dia telepon orang tuanya, dia ngomong sama cowoknya, pacarnya, gimana nih, ya kan? Padahal nih Minggu kan gue harus ke gereja katanya, saya harus ke gereja. Apa pilih gak nih kerjaan ini, ambil gak ini nih. Ya akhirnya dia putuskan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan tahu. Dia bilang, ya udah, aku bilang aku ke gereja, aku udah bisa kalau hari Minggu. Ya kan, dia ke gereja tetap, ke gereja melayani. Saudara, gak lama kemudian, berapa lama kemudian, tiba-tiba dari tim yang untuk dance itu saudara, nari itu. Dia bilang, panggil dia. Ya kan, kamu bisa masuk grup yang tidak hari Minggu dan grup itu yang lebih besar. Yang kedua, dia dapat pekerjaan yang gak perlu kerja hari Minggu. Dia cerita, dia bilang, dia cerita dengan sangat penuh perasaan, menyentuh kesaksiannya. Dia bilang, kayak gak sia-sia deh gue cari Tuhan dulu, gue duluin Tuhan. Gue tuh butuh duit, gue tuh butuh juga prestasi perform ini. Dia bilang gitu, tapi ketika gue bilang, ya udah gue singkirkannya ini, yang apa yang gue butuh, gue cari Tuhan dulu. Malah Tuhan berikan, bahkan jauh lebih baik, pekerjaan yang lebih baik daripada aku minta. Dia bilang begitu. Pasti saudara juga pasti punya pengalaman pribadi. Saudara bisa ikut menara doa sampai 3 tahun lebih. Saya mau kasih tahu kalau saudara utamakan. Kadang-kadang dalam hidup kita tuh ada pilihan-pilihan yang kita harus ambil. Mana yang prioritas? Kalau kita bisa jadikan Tuhan itu Tuhan buat kita. Bukan kita yang jadi Tuhan, tapi Yesus jadi Tuhan.
Dan kita bisa, misalnya gini, kalau kita ada apa-apa, kena apa-apa, kita ceritakan itu ke Tuhan. Lalu kita minta Tuhan tolong aku, lalu serahkan itu ke Tuhan. Selesai itu. Saudaraku, saya yakin Tuhan akan tolong. Katakan amin. Tuhan tolong. Ini firman nih digenapi kok. Saya salah satunya. Kalau saya mau saksikan, cari Tuhan, saya dapatkan Tuhan. Dapatkan Tuhan itu dapat apa aja sih? Kita dapatkan hikmatnya. Dapatkan kuasanya. Dapatkan firmannya, tuntunannya, damai sejahteranya, sukacitanya. Hal-hal yang sifatnya kebendaan, materi atau dan lain sebagainya, itu pasti ngikutin. Yang mengerti katakan amin. Pasti dia akan cukupin. Yang penting kita kerja rajin. Saudara panggilannya apa? Mau jadi pelukis. Kerja jadi pelukis yang benar-benar serius. Tingkatkan keterampilan. Terus bangun kerendahan hati supaya bisa terus belajar. Saya yakin. Plus yang utamanya adalah jadikan Tuhan adalah Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup saudara. Pelayanan jadi prioritas. Ibadah prioritas, doa prioritas, apapun prioritas. Saudara tahu tanggung jawab yang saudara sudah diberikan di dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Itu tanggung jawab. Saudara prioritaskan lebih daripada yang lain. Dengar baik, itu artinya cari Tuhan. Utamakan Tuhan. Tuhan akan berikan saudara upah. Katakan amin. Yang ketiga, jika kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan apa? Upah. Ibrani 11 ayat 6 katakan apa? Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah saudara ingin Tuhan memberikan upah untuk studi saudara? Saudara mau Tuhan berikan upah? Cari Tuhan. Apakah saudara mau Tuhan memberikan upah untuk usaha, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, kesehatan saudara? Saudara mau? Cari Tuhan. Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kita tidak cari Tuhan, saudaraku, Tuhan akan berkata, lakukan sendiri dengan kekuatanmu. Ya. Dalam Lukas 12 ayat 31, saudara, kita baca sama-sama ini. Ini ayatnya bagus sekali. Saudara, kita baca. Lukas 12 ayat 31, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi carilah kerajaan Allah. Carilah kerajaannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah tapi ada terjemahan saudaraku. Ya kan. Dalam bahasa Inggris saya dapetin terjemahannya lebih lengkap. Ya. Dia katakan gini. Seek first God's kingdom. Ya sama, carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi ada satu kata ini saudaraku. Before everything else. Cari Tuhan dulu sebelum yang lain. And all the other things you need will be given to you. Semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Katakan amin. Saya bisa bersaksi untuk ayat ini. Saya jadi saksinya saudaraku. Jadi intinya gini. Ya, Alkitab mau ngomong begini saudara, bahasa sehari-harinya. Janganlah semata-mata mengejar kekayaan. Ya, ketenaran, kesenangan. Tetapi kejarlah, carilah Tuhan. Maka Tuhan akan mengurus segala kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi cari Tuhan dulu sebelum saudara melakukan hal-hal yang lain. Sebelum saudara mengambil keputusan. Setiap kali saya mengambil keputusan lebih dulu. Saya tidak pernah cari Tuhan. Cari Tuhan artinya cari kehendak Tuhan. Cari tuntunan Tuhan. Cari restu atau blessing dari Tuhan. Saya gak cari dulu. Biasanya saya akan stres. Saya akan kena masalah.
Karena apa saudara? Ada banyak hal dalam hidup saya, dalam hidup saudara yang tidak bisa kita atasi. Yang ngerti katakan amin. Tuhan bilang kalau kau tidak cari aku lebih dulu, tidak minta restu dari aku, tidak minta blessing dari aku, tidak tanya aku lebih dulu, kau kerjakan sendiri. Itu artinya saudara. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ya, saya teringat dengan satu kisah saudara. Pada waktu saudara mempelai laki dan perempuan hendak mengadakan satu pesta nikah. Saudara tuh, salah satu di list undangan itu saudara. Ya kan, ada dia undang orang yang namanya mungkin Simon lah, Benyamin lah, Barak lah, Elisa lah. Tapi ada nama Yesus di situ. Ada nama Maria di situ. Ada nama murid-murid Yesus diundang dalam pesta kawin itu. Tiba-tiba pesta kawin itu ada masalah besar. Mereka nggak nyangka karena nggak bisa hitung, saudaraku, berapa tamu yang akan datang. Dia menyediakan anggur lebih sedikit daripada jumlah tamu yang datang. Tamu masih berdatangan, anggur sudah mulai habis. Saudaraku Kristus, saya melihat di sini Maria punya peran sangat penting. Saudara, dan Maria punya karakter, ini yang perlu kita bisa lihat dan pelajari. Dia enggak waktu anggur habis, dia enggak langsung datangi pemimpin pesta. Kau ini enggak merencanakan pesta, kau undang berapa, siapkan berapa anggur, kau enggak pikirin tuh. Dia enggak salahin pemimpin pesta yang tanggung jawab atas pesta. Dia juga enggak marahin itu. Yang namanya mempelai itu kayaknya saudaranya dia. Saudaraku. Atau dia tidak mendesak, maksa Yesus untuk buat carilah anggur di mana kan itu. Tidak, atau dia tidak nyalakan diri dia. Dia hanya menyatakan, yang sama, ini loh ada masalah. Dia berkata pada Yesus apa? Mereka kehabisan anggur. Hanya nyatakan masalahnya. Yesus berkata, apa urusannya dengan aku? Waktuku belum tiba. Dia nyatakan itu ke Yesus dulu. Dia gak ngomong kemana-mana. Dia gak nyalakan diri, dia gak nyalakan orang, gak nyalakan keadaan. Dan juga dia gak paksa Yesus untuk buat. Gak. Dia cuma ngomong, mereka kehabisan anggur Yesus. Nakku, mereka kehabisan anggur. Kan tahu kan dampak kehabisan anggur buat orang Yahudi. Malu. Saudaraku. Lalu saudara setelah Yesus jawab, tidak ada urusan sama aku. Waktuku belum tiba. Maria saudara langsung dari duduk ngobrol sama anaknya Yesus. Dia berdiri, dia datangi pelayan. Sini, apa saja kalau dia suruh, anakku suruh, Yesus suruh. Kau dengar, kau lakukan, jangan banyak jawab. Saya sangat di sini, katakan amin. Saya lihat di sini, dia cari dulu Tuhan Yesus nih, saudara. Lalu dia kerjakan, walaupun nampaknya Yesus gak mau tolong, tapi akhirnya Yesus datangi lagi pelayan itu, ambil tempayan, ya kan, penuhi itu, saudara. Singkat kata, dia bilang bawa ke pemimpin pesta, dan akhirnya saudara, 6 tempayan penuh air, saudaraku. Katanya dihitung saudara itu bisa sampai 708 botol anggur. Ya kan? Dan akhirnya saudara yang kepake cuma berapa puluh kok kurangnya. Sisanya akhirnya mempelai jadi pedagang anggur. Kalau Tuhan menyelesaikan masalah, dia tidak selesaikan satu masalah. Tapi bisa dia beri saudara penyelesaian sampai berlipat kali. Yang namanya double blessing. Bukan cuma dipenuhi kekurangan anggur itu, tapi diberikan kelimpahan. Katakan amin. Saudara, kalau saudara cari Tuhan lebih dulu, masalah saudara apa? Masalahnya sakit. Tapi Tuhan bukan cuma menyembuhkan saudara. Tapi dia bisa sembuhkan saudara. Plus dia bisa berkati pekerjaan,
bisnis atau keuangan saudara. Yang ngerti katakan amin. Saya pernah dapat kesaksian. Salah satu daripada pengerja kita. Ya Tuhan kasih kesempatan buat dia mengalami mujizat kesembuhan saudaraku. Dari kanker getah bening. Saudaraku dengan ajaib. Saudaraku yang dimana dokter bilang ini vonisnya mati. Tapi dia sembuh total. Bukan cuma dia sembuh total. Oleh perusahaannya dia diberikan bonus untuk berangkat ke Australia. Untuk jalan-jalan. Itu saksi saudaraku. Ini yang terjadi. Saudara, dia ngalami hal seperti itu. Ya kan, sekian belas tahun. Walaupun saudaraku, ya sudah berapa tahun kemudian emang waktu Tuhan. Setiap kita punya waktu yang lainnya. Ya saudara, ini hidup. Saya ngalami dalam hidup kita. Ya kan, ini yang dialami. Saya ingin ajak saudara, jadikan Tuhan. Ya kan, jadikan Tuhan itu adalah Tuhan dalam hidup kita. Jadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya menjadikan Tuhan itu Tuhan. Jangan kita jadi Tuhan. Jangan kita yang jadi Tuhan untuk ambil alih hidup anak-anak kita. Ada satu, ya kan, seringkali kita juga memang terjebak. Walaupun mungkin saudara kita udah ngerti banyak firman. Kita ingin jadi Tuhan buat orang yang dekat kita. Percayakan seperti Maria, bisa gak kita berikan. Saya juga tersentuh saudara dengan seorang yang nama Helen, nama belakangnya itu susah. Dia tuh misionaris, dia dokter, misionaris juga, ya saudaraku, di Kongo. Dia urus panti asuhan dan ada klinik. Nah, pada saat dia sudah 20 tahun dari sana. 4 tahun pertama saudara, dia melayani di Kongo itu. Tiba-tiba ada satu ibu melahirkan seorang anak, dia bawa anaknya. Anaknya itu hampir mati saudaraku. Nah dia membutuhkan yang namanya, di sana kan gak ada listrik gak apa pada waktu zaman itu. Dia butuh botol, isi air panas supaya anak ini tuh bisa diangetin gitu saudara maksudnya. Dan rupanya waktu asisten dia isi air panas ke dalam botol, botolnya pecah. Dan botol itu botol yang terakhir. Dan ada lagi pertolongan, mau cari botol. Katanya harus jalan bermil-mil, berkilo-kilometer jauh sekali. Karena panti asuhan dan kliniknya itu ada di tengah hutan, saudara. Jauh dari kota. Lalu dia kumpulin anak-anak panti, saudaraku. Ya kan, anak-anak panti dikumpulin. Lalu dia bilang, dia jelaskan ini masalahnya ini loh kita. Ini anak nih, kalau tunggu besok anak ini mati. Yaitu kurang lebih mau menuju ke jam 10, jam 9 pagi. Kalau nunggu besok ini anak ini akan mati. Lalu akhirnya ada satu anak kecil namanya Ruth, saudaraku. Ya anak panti ini, ya kan, dia ajak semua akhirnya berdoa. Dia ditunjuk untuk doa. Saudara, doanya itu hal yang luar biasa yang sampai nyentuh saudaraku daripada Helen ini, yang dokternya ini saudara. Dia bilang gini, Tuhan kami kesian sama bayi ini, intinya gitu kan. Tuhan tolonglah, berikanlah botol supaya lewat botol ini ya kan kami bisa panasin daripada dedek bayi ini. Nah sebagai tandanya Tuhan bahwa Tuhan akan kirim botol buat dedek bayi, kirimkan juga lah namanya boneka kecil ya kan buat dedek bayi ini dan untuk aku. Ya kan saudara, ya kan. Doanya luar biasa di ceritanya dalam nama Yesus, amin. Si Helen dokter ini saudara yang misionaris ini dengar doa seperti itu. Saya tuh sudah 4 tahun gak pernah terima paket apapun. Jam 12 siang dia bilang, 3 jam setelah doa dia bilang, tiba-tiba datang paket. Saya tuh 4 tahun gak pernah dapat kiriman apa-apa dari mana-mana. Sudah 4 tahun dia. Jam 12 siang kurang lebih, tiba-tiba datang kiriman paket. Yang dimana paket itu sudah terkirim 5 bulan yang sebelumnya. Dari Amerika. Isinya saudara tahu apa? Botol, mainan 2 untuk dedek kecil dan dia yang doa. Makanan, kacang-kacangan, susu, segala macam. Ini kisah nyata saudaraku.
Jadi Tuhan sudah siapkan jawaban doa sebelum anak kecil ini, misionaris ini berdoa karena ada kebutuhan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ada banyak hal keajaiban-keajaiban, saudaraku, yang sering kali kita bisa temukan ketika kita mencari Tuhan. Hadapkan wajah kita, arahkan wajah kita ke Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Apa sih yang menyebabkan? Tuhan bilang, kalau kita cari Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Supaya kita bisa melakukan kehendaknya. Ini ayat yang sering saya baca kepada saudara. Ibrani 13 ayat 20-21. Ibrani 13 saya gak usah bacakan lagi. Saudara, apa yang menyebabkan kita ini? Apa penyebab utama? Kenapa kita suka stres? Saya tahu, saya udah jelasin tadi. Kita stres karena kita tidak cari tuntunan Tuhan. Kita tidak cari Tuhan, kita tidak cari tuntunan Tuhan. Kita tidak cari hikmat Tuhan. Kita tidak mencari pertolongan Tuhan. Kita tidak cari restu. Restu itu bahasa Inggris apa? Blessing. Blessing itu restu. Bahasa Indonesia. Saya pakai istilah restu aja lebih enak daripada blessing. Kita buat keputusan tanpa berdoa, tanpa melibatkan Tuhan lebih dulu. Ini bikin kita stres. Makanya di dalam Yesaya 30 ayat 1, ini firman Tuhan yang berbicara lewat Yesaya, berkata apa? Celaka. Celaka kamu. Celaka anak-anak pemberontak. Demikian firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Tuhan harus yang menjadi inisiator. Katakan amin saudara. Kalau dia yang ngambil inisiatif, dia yang nyuruh kita, dia harus jadi yang alfa. Dan dia juga jadi omega buat kita. Dia yang penentu awal. Dan dia yang menentukan akhirnya, kita percaya. Katakan amin. Kalau kita mulai karena Tuhan yang suruh, dengar baik, percaya. Tuhan pasti berikan kita kesanggupan melengkapi kita dengan segala yang baik supaya kita bisa menyelesaikannya. Katakan amin. Tetapi ketika kita mulai tidak libatkan dia, kita gak akan dapat sesuatu. Ya kan? Kita mulai sendiri, belum tentu kita bisa akhiri sendiri. Maka dikatakan celaka anak berat. Ya kan? Yang memasuki satu persekutuan. Persekutuan ini bicara komunitas, bicara tentang kongsi bisnis, bicara tentang pergaulan, bicara tentang pernikahan, menikah, persekutuan yang bukan dari dorongan Roh. Yang pertama dasar firman yang tertulis, kedua Roh Kudus. Ya kan? Sehingga dosa mereka bertambah. Pertanyaannya sekarang kadang-kadang small thing nih saudara, ini praktek. Kita udah lama, saya juga berdoa, kita makin dewasa di dalam Tuhan. Tiap hari kita dengar firman di menara doa ini. Pertanyaannya gini saudara. Ya, waktu kita mau beli rumah, waktu kita mau bangun rumah, waktu kita mau beli mobil, waktu kita mau beli motor, waktu kita mau menjalin hubungan, waktu kita mau berangkat, keluar kota kah, keluar negeri kah. Kadang-kadang mau beli satu sepatu yang harganya tuh gak terlalu mahal juga. Pernah gak kita tanya dulu sama Tuhan? Kita gak boleh berpikir duit gue. Tenaga aku gak nyusahin orang. Nah ini penting kalau kita mau bertumbuh dewasa, mau hidup makarios. Katakan amin. Kita udah minta restu atau belum? Ya kan, minta tuntunan. Nah, timbulnya masalah dan pergumulan yang bikin kita jadi bingung dan stres. Karena kita mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan lebih dahulu. Kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Nah, sebelum tutup saya mau sampaikan kata-kata penting ini yang saudara boleh dengarkan dengan baik. Setiap kali kita mengabaikan Tuhan,
Setiap kali kita tidak meminta pertolongan Tuhan, tidak meminta tuntunan dan hikmatnya, atau kita tidak meminta restunya atau blessingnya, dengar baik saudaraku, Tuhan bisa undur dari kita. Tuhan bisa undur dari kita. Kengerian terbesar dalam hidup ini adalah saat Tuhan undur dari hidup kita. Saudara, saat Tuhan udah undur dari hidup kita, dengar baik saudaraku, musuh akan mengambil alih hidup kita. Musuh akan dengan mudah menaklukkan hidup kita. Kita ngalami stres. Ada 2 orang yang Alkitab catat saudaraku, bahwa Tuhan undur dari orang ini. Saudara sudah tahu namanya siapa? Pertama siapa? Simson. Yang kedua Saul. Saya ingin ajak saudara untuk baca Hakim-Hakim 16 ayat 20-21 biar kita tahu semua. Kita baca 1, 2, 3. Lalu berserulah perempuan itu, ini Delila. Orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya. Dan apa? Serta katanya, baca yang keras, 1, 2, 3. Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Dia kira biasa. Saudaraku, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia. Apa terjadi? Mencungkil kedua matanya. Membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Perhatikan 3 hal ini saudara. Dicungkil matanya. Musuh akan cungkil mata kita. Mata apa saudara? Mata rohani kita. Sehingga kita selalu hidupnya dalam kegelapan. Bingung, takut, khawatir. Saudara gelap. Gak tahu keputusannya. Pasti keputusannya gak waras. Yang kedua apa saudara? Dibelenggu. Kalau cungkil mata, gelap, mata gak ngeliat, gak pernah bisa ngerti kehendak Tuhan. Kedua dibelenggu kedua tangannya. Kedua dibelenggu dengan dua rantai. 2 tangannya, 2 kaki. Gak bisa kerja sesuatu untuk Tuhan. Gak berjalan, bisa jalan. Akhirnya kerja menggeliling, muter aja. Muter aja, lelah. Yang kedua orang bernama siapa? Saul. 1 Samuel 18 ayat 12 katakan. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul Tuhan telah undur. Kita tahu ujung akhir daripada hidup Saul yang tidak bertobat. Yang satu dia cari Tuhan lagi. Di akhir hidup Simson cari Tuhan. Makanya saya sudah pernah khotbah tentang kesempatan yang kedua. Tuhan berikan Simson kesempatan kedua. Dia minta, saudara dia cari Tuhan, dia dapatkan kekuatan. Bahkan di masa matinya Simson bisa membunuh lebih banyak orang Filistin dari masa hidupnya. Dan nama Simson tercatat dalam Ibrani pasal 11. Sejajar dengan Abraham, sejajar dengan pahlawan-pahlawan iman yang lainnya. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang berikan kesempatan yang kedua. Tapi Saul, dia tidak mencari kesempatan yang kedua. Dia tidak pernah balik ke Tuhan. Malah cari dukun. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Saya percaya pada saat-saat kita ada di kandang babi ini. Karena kita tidak libatkan dia. Kita jauh dari hadiratnya. Kita jauh dari tuntunannya. Kita ada di kandang babi seperti anak yang hilang. Saudaraku, Tuhan bicara sama kita begini saudaraku. Bahwa kalau aku akan pergi pulang. Hosea 5:15. Ini ayat penting sekali. Saya harus bacakan buat saudara. Dan Hosea 6:1. Aku akan pergi pulang ke tempatku. Ya, ini Tuhan. Sampai mereka mengaku bersalah. Dan apa saudara? Mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan apa? Merindukan aku. Ayat selanjutnya pasal 6:1 baca sama-sama. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang menerkam kita dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul
dan yang akan membalut kita. Ini gambaran. Saudara, ayat firman Tuhan dari Nabi Hosea adalah gambaran tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kita tidak cari Tuhan, kita tidak minta restu Tuhan, kita tidak minta pertolongan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu semau-maunya, lalu kita berada dalam masalah, kesulitan, dan kesusahan. Tuhan mau sembuhkan kita, saudaraku. Tuhan mau sembuhkan kita. Dia mau sembuhkan kita. Apa yang perlu disembuhkan Tuhan dalam hidup saudara hari ini? Saudara bisa berkata kepada Tuhan dan berdoa sehari ini. Tuhan, tutup mata saudara. Tundukkan kepala saudara. Katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku butuh Engkau menyembuhkan aku dari depresi, dari stresku, dari kecemasanku, dari kebingunganku. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Agar Engkau menyembuhkan aku dari ketakutan yang tersembunyi. Sesuatu yang membuatku takut setengah mati. Yang seringkali membuatku menjadi panik. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku butuh Tuhan. Kau sembuhkan sakit penyakitku. Tuhan, aku butuh Engkau. Memulihkan keuanganku, pekerjaanku. Bisnisku yang kacau ini. Karena keputusanku yang salah. Tuhan, aku butuh Tuhan pulihkan pernikahanku. Rumah tanggaku. Hubunganku ya Tuhan. Doa saudaraku. Aku akan menyelamatkan engkau kata Tuhan. Aku akan menyembuhkan engkau. Kalau kau datang dan mencari wajahku. Mari saudara cari wajahnya. Lihat Tuhan, cari wajahnya. Cari Tuhan hari ini. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Tolong kami ya Tuhan. Ampuni dan sembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Kita makan perjamuan kudus yuk. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Dalam hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku.
buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis separuh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.